Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitrah manusia yaitu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala kesempurnaan dibanding makhluk yang lain. Karena itu, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah menanamkan fitrah Islam ke dalam setiap janin manusia yang sudah ditiupkan ruh. Maka dari fitrah tersebut muncul fitrah manusia yang lain, yaitu diantaranya keberadaan Sang Pencipta, beribadah kepada Allah yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, dan juga hidup tertata. Dari fitrah-fitrah tersebut, maka manusia membutuhkan petunjuk untuk melaksanakan fitrahnya. Apa petunjuk manusia? Yaitu Al-Quranul Karim yang disampaikan Allah dengan para kekasihnya, yaitu para Rasul. Para Rasul ini menyampaikan wahyu dari Allah untuk umat manusia agar mereka mengenal Sang Penciptanya. Para Rasul pun memberi petunjuk tentang aturan kehidupan, yang mana petunjuk tersebut sebagai pedoman bagi umat manusia. Dan pedoman hidup adalah Islam yang disebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengarahkan umat manusia kepada jalan kebenaran. Maka dari itu, manusia harus mengikuti tuntunan dari para Rasul, sehingga berkat adanya para Rasul yang diutus oleh Allah ini, manusia dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapat pedoman hidup yang sejati dan beribadah dengan benar. Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah pada umat manusia. Yang maksudnya yaitu hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Qudwatu fit tatbiqir risalah, jadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Rasul memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama sifatul asasiyah, yaitu sifat dasar. Di antaranya siddiq, jujur, fatonah, cerdas, amanah, terpercaya, dan tabligh atau menyampaikan. Yang kedua memiliki mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membelah bulan atas izin Allah Ta'ala, tertuang dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2. Yang ketiga ciri-ciri Rasul yaitu adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberitakan Rasul-Rasul sebelumnya. Yang keempat, adanya an-nubuwah, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Yang kelima adanya al-mazmarat, as-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Tertuang dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110.
Bagi seorang muslim, Rasulullah SAW menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya. Kedudukan Nabi Muhammad SAW di antaranya yang pertama, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertuang dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Yang dimaksud dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia. Beliau memiliki nasab atau garis keturunan, memiliki jasad, dan mempunyai sirah nabawiyah atau perjalanan seorang rasul semasa hidupnya yang memperjuangkan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Lalu yang kedua, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul di antara para rasul, tertuang dalam Quran surat Al-Imran ayat 144. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, maka dari langit terdengar suara, "Wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah dan aku Jibril." Lalu kedudukan Nabi Muhammad SAW yang ketiga ialah menyampaikan risalah. Risalah yang dimaksud ialah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan untuk umat manusia, sehingga umat manusia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya demi mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.